Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herunisa Agista dengan NIM 2030 202236. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya dengan judul peran pembelajaran PAI dalam pembentukan karakter untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi dan praktek penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Mata pelajaran PAI dalam sekolah memiliki peran yang sangat berarti, yang mana guru sebagai fasilitator materi pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menanamkan kaidah-kaidah atau keyakinan terhadap Tuhan, serta membiasakannya untuk berbuat baik dan menanamkan sikap akhlakul karimah yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Pendidikan di sekolah, terutama pendidikan agama Islam, mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter yang religius. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa sasaran yang ingin dicapai dari pendidikan agama Islam adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, bekerja keras, tangguh, mempunyai jiwa tanggung jawab, mandiri, terampil, serta sehat jasmani dan sehat rohani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah untuk mengubah kedisiplinan waktu para mahasiswa dan mahasiswi, mendeskripsikan bagaimana cara menyikapi individu yang mudah emosi, mendeskripsikan bagaimana langkah-langkah untuk membangkitkan minat belajar mahasiswa dan mahasiswi, serta membangkitkan kepercayaan diri sehingga tidak malu dalam berpendapat dan aktif dalam proses perkuliahan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu artikel penelitian dari Rustam Effendi dan Irwada dengan judul Peran Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Religius Siswa. Penelitian ini berisi tentang strategi dalam menumbuhkan budaya religius, meliputi penciptaan suasana, internalisasi, nilai yang meliputi pemberian pemahaman dan nasihat serta teladan, pembiasaan serta pembudayaan. Sedangkan aspek-aspek yang menjadi budaya religius diantaranya adalah mengucap salam, tawaduk, istighoso, sholat duha, tadarus Al-Quran yang diharapkan dapat membentuk karakter yang religius. Yang kedua yaitu artikel penelitian dari Nur Ainayah dengan judul Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menjelaskan tentang peran pendidikan agama Islam sebagai upaya dalam menyempurnakan iman, takwa, dan berakhlak mulia yang mencakup etika, budi pekerti, ataupun moral sebagai perwujudan dari pendidikan. Yang ketiga yaitu artikel penelitian dari Ani Jailani dan Khairul Rahman, Nina Nurmalina dengan judul Peran Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Jujur pada Siswa. Penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya pembelajaran PAI dalam pembentukan karakter di era yang penuh tantangan seperti pada saat ini. Melalui pendidikan agama Islam, siswa dapat memiliki bekal untuk memiliki karakter yang jujur dalam kehidupan sehari-hari. Adapun isi dari kerangka teoritis yang penulis buat dalam penelitian ini yaitu A. Pengertian karakter. Karakter merupakan unsur pokok dalam diri manusia yang dengannya dapat membentuk karakter psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkannya, serta nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti menandai dan memfokuskan bagaimana pengaplikasian nilai kebaikan dalam bentuk tingkah laku di kehidupan sehari-hari. B. Ciri-ciri dan cara mengubah kedisiplinan waktu. Ciri-ciri orang yang disiplin yaitu 1. Bangun pagi dan pergi ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, mematuhi peraturan tanpa perlu diingatkan secara berkali-kali. Yang ketiga, bersikap hormat kepada orang tua, saudara maupun orang lain. Yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan dan mengumpulkannya tepat waktu. Yang kelima, tidak saling berkelahi dan menghormati satu sama lain. Adapun macam-macam disiplin waktu, salah satunya yaitu disiplin dalam mematuhi dan menegakkan aturan, disiplin belajar, disiplin dalam bersikap, serta disiplin beribadah. C. Peran pendidikan agama Islam. Menurut Imam Muhammad Atiyah Al-Barashi yang telah dikutip oleh Zubaidi, bahwa peran pendidikan agama Islam itu ialah pembentukan budi pekerti yang mulia, persiapan untuk kehidupan dunia akhirat,
persiapan untuk mencapai rezeki dan pemeliharaan dari segi-segi pemanfaatannya, menumbuhkan minat belajar dan memenuhi keinginan untuk mengetahui serta memiliki kesanggupan untuk mengkaji ilmu pengetahuan, mempersiapkan para pelajar untuk siap dalam proses tertentu. D. Tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk dan membangun pola pikir, sikap dan perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang positif, berakhlakul karimah, berjiwa luhur, dan bertanggung jawab. Dalam konteks dunia pendidikan, pendidikan karakter adalah usaha sadar yang dilakukan untuk membentuk peserta didik yang unggul dan berjiwa positif, serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. E. Faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter siswa. Ada dua faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter. Yang pertama yaitu faktor internal, yang meliputi gen atau keturunan, insting, kepercayaan, keinginan, hati nurani, hawa nafsu, dan faktor eksternalnya adalah dari lingkungan, teman atau pergaulan, dan keluarga serta sekolah. G. Jenis-jenis pengendalian emosi. Yang pertama yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal adalah pengendalian emosi yang dilakukan oleh subjek atau diri individu tersebut. Yang kedua, pengendalian eksternal adalah pengendalian yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan subjek atau individu tersebut, baik itu dari lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat lain untuk mengendalikan emosi individu tersebut. H. Metode penelitian. 1. Pendekatan dan jenis penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu yang sedang terjadi, yang dirancang untuk memperoleh suatu informasi tentang suatu hal atau gejala penelitian yang sedang dilakukan. Yang kedua, tempat dan subjek penelitian. Tempat penelitian adalah tempat di mana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Subjek penelitian ini dijadikan sebagai sumber informasi sebagai sarana untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi. Metode observasi merupakan metode yang sifatnya akurat dan spesifik untuk mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai suatu kegiatan yang dijadikan objek kajian penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sistem pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Yang keempat, metode analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif ini berupa proses menganalisis, menggambarkan, dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan atau observasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.